نبينا الآخر النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهد يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila ulama il amilin wal mu'minin wal mukhlisin susan ila hadrati sultanil awliya ilahi syekh Abdul Qadir Jailani wa jami' mu'allifil kutubil lati ta'lamnaha wa 'allamnaha susan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawab bin Umar ila hadrati Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa ila abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa jami' arwahi jama'atina fi hadzal masjid bil'ah muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatiz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak yang sangat saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM dan seluruh pengurus Masjid Jami' Nurul Hil'ah. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini Allah kembali berkenan mempertemukan kita dan bersilaturahim sekaligus bermuzakarah. Ada satu pelajaran. Mudah-mudahan kebersamaan kita pagi hari ini sebagai wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah ridhai perjalanan hidup kita dan senantiasa mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita sudah masuk pada bab yang kelima. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi
wa maddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Babul khumasi bab 5 pasang. Jadi ada 5 pasang ini. Wa fihi di dalam bab khumasi ini sab'un wa ishruna ada 27 mau'izatan nasihat atau peringatan. Akhbarun sittatun akhbarun. Adapun yang 6 adalah terdiri dari hadis-hadis Nabi, khobar. Wal baki dan sisanya atharun adalah kaul para sahabat. Al maqalatul ula adapun maqalah yang pertama, nasihat yang pertama, ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahana khamsatan khasira khamsatan. Man ahana barang siapa yang meremehkan, azalla merendahkan, khamsatan 5 golongan minan nasi daripada manusia, khasira maka ia akan rugi, khamsatan 5 perkara, ahlaka menjadi rusak orang tersebut, khamsata umurin pada 5 perkara. Orang yang menghina, meremehkan, mengecilkan, merendahkan 5 golongan manusia, maka dia akan rugi 5 perkara, bahkan rusak 5 perkara. Yang pertama, man istakhaffa bil ulama'i, barang siapa yang meremehkan para ulama, bi antaroka ta'zimahum, meninggalkan ia mengagungkan, menghormati kepada ulama, tidak mau datang untuk menuntut ilmu, ikut di majelisnya, bahkan menghormatinya pun tidak mau, maka khasirad dina, orang itu akan rugi dalam masalah agama. Rugi dalam masalah agama. Fa innahum, karena sesungguhnya ulama itu ma'dinus syariah, adalah sumber daripada syariat. Agama adalah sebagai identitas kita sebagai umat Islam. Namanya agama yang mengatur jalan hidup kita. Maka dalam melaksanakan agama tersebut haruslah ikut kepada ulama. Kalau ulama sendiri kita tidak hormati, tidak kita muliakan, apalagi tidak pernah mau ikut duduk bersamanya, maka akan rugi dalam masalah agama. Wa man istakhaffa bil umara'i, barang siapa yang meremehkan para pejabat, para pemerintah, al-muluk, orang-orang yang berkuasa, maksudnya ini para pemerintah, khasirad dunya, maka orang itu akan rugi untuk urusan dunianya. Li'annahum, karena sesungguhnya umara alladzina yurattibuna, adalah orang-orang yang menata, mengatur, menertibkan umurad dunia, akan urusan-urusan dunia. Wazimamuha, adapun kendali daripada dunia itu, biaidihim, berada di tangan mereka. Jadi nggak boleh kita meremehkan para pemerintah, para pejabat. Kalau kita meremehkan, apalagi menghinanya, mencaci maki, tidak adil dan lain sebagainya, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, dengernya juga jadi mepet. Ntar giliran bikin KTP sulitan ya. Giliran nikahin anaknya susahan ya.
Kenapa? Karena diremehin umaroknya, ya. Jadi kagak boleh, harus berikan support dalam rangka memperbaiki masa depan bangsa kita. Wa man istakhaffa bil jirani, barang siapa yang meremehkan kepada tetangga, ay al mujawirina fil masakini, yaitu orang-orang yang berdampingan dalam rumah, tempat-tempat tinggal maksudnya. Orang yang berdampingan di tempat-tempat tinggal, min jami'il jihati, daripada semua arah, depan, belakang, kiri, kanan. Kalau menurut terangan ulama 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 kanan, 40 kiri, itu tetangga namanya. Maka jangan sampai kita meremehkan tetangga. Kenapa? Kalau meremehkan tetangga, khosirul manafi'ah, maka ia akan menjadi rugi daripada beberapa manfaat. Ay al khairati, kebaikan-kebaikan. Allati yatawassalu biha ilal matlubi, yaitu yang sampai orang tersebut dengan manfaat daripada yang dia cari. Artinya banyak mendapatkan kesulitan. Kalau giliran ada acara di tetangganya, dia nggak diundang, yang lain diundang. Kalau ada keperluan pinjem motor, dia kagak mau ngasih pinjem. Kenapa? Karena memang dia pernah menghina, meremehkan. Jadi tidak saling memberikan manfaat, rugi segala-galanya. Makanya tetangga dengan tetangga itu kudu akur satu dengan lainnya, nggak boleh saling meremehkan, merendahkan, saling menjaga, saling mencintai. Sebab apapun yang terjadi pada kita, yang paling dulu tahu adalah tetangga. Kesulitan yang kita alami, yang memberikan pertolongan pertama adalah tetangga. Walaupun saudara-saudara kita banyak, kalau jauh-jauh nggak mungkin dia duluan yang datang. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi zat, artinya demi Allah yang diriku ini berada di dalam kekuasaannya, la yu'minu abdun, tidaklah beriman seorang hamba, hatta yuhibba, sehingga ia mencintai, dijarihi, kepada tetangganya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai pada dirinya. Artinya apa yang ia cintai pada dirinya, begitulah harusnya dia cinta kepada tetangganya. Punya makanan boleh dikirim, kan begitu. Sampai-sampai kalau kita membuat makanan, baunya itu sampai ke tetangga, kudunya kita ngirim, ya. Masak apa kira-kira nih? Oh, masak opor, masak rendang, baunya ke tetangga, bagi, ya, walaupun sekedar airnya saja. Emang isinya nggak ada rupanya. Biasanya nih nyanter itu goreng ikan asin. Yang santer tuh biasanya ikan asin. Rawahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yuhibbur rajula lahu jarus sau'in atau su'in. Ada di sini yang membacanya lahu jarun su'un. Kenapa? Karena jadi mubtada. Su'un itu adalah sifatnya jar. La yu'minu.
Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yuhibur rajula, cinta kepada seseorang laki-laki, lahu jarun su'un, yang mempunyai tetangga jelek, buruk, jahat, yu'zihi, yang selalu menyakitinya. Fayasbiru, tetapi dia tetap sabar, ala azahu, atas menyakiti tetangganya itu. Ditakiti, dihina, dicaci maki, direndahkan, dia sabar, nggak mau balas. Kenapa? Wayah tasibuhu, dan dia hanya mengharap pahala dari Allah, mengharapkan ridho Allah. Hatta yakfiyahullahu, sampai akhirnya Allah memberikan kecukupan, artinya pertolongan, bihayatin aw mautin, sebab hidup dia atau mati dia. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang sabar terhadap tetangganya yang jahat, yang buruk. Rawahul Bukhari. Wa man istakhaffa bil aqribai, dan barang siapa yang meremehkan akribai, sanak kerabat, ya, kerabatnya, saudara-saudaranya, minal arhami, terdiri dari sanak famili, khosiral mawaddata, atau di sini dibaca muwaddata, khosiral muwaddata, maka jadi rugi dia akan kasih sayang atau cinta. Dia tidak akan mendapatkan cinta dari kerabatnya, dari sanak familinya, karena dianggap mereka semua itu adalah rendah, orang-orang miskin, orang-orang susah, lalu sombong kepada saudara sendiri, sanak famili sendiri, menganggap remeh, menganggap rendah. Ai ahlaka mahabbatahum, orang itu akan menjadi rusak cintanya mereka, nggak dapat cinta, nggak dapat kasih sayang, dicuekin. Karena itu sanak famili, kerabat harus saling menjaga, cinta, mencintai, sayang, menyayangi. Wa man istakhaffa bi ahlihi ay zaujatihi, barang siapa yang meremehkan istrinya, bininya dia remehin, dianggap paling geblek kali. Khasira, maka dia akan menjadi rugi, tibal ma'isyah, apa? Nikmatnya kehidupan. Nggak dapat kenikmatan dalam kehidupan kalau dia meremehkan istrinya. Ai apa? Lazatal maksabi, yaitu kenikmatan bekerja. Alladzi ya'isu bisababihi, yang dia hidup dengan sebab bekerja tersebut. Jadi walaupun dia dapat pekerjaan yang gajinya besar, tapi kalau dia meremehkan istrinya, udah nggak ada kenikmatan, nggak ada keharuman dalam hidup rumah tangga. Karena itu suami harus menjunjung tinggi. Tidaklah suami itu memuliakan istri kecuali suami yang mulia. Begitu. Jadi suami yang mulia pasti akan memuliakan istri. Wal maqalatu tsaniyah, maqalah yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun, bakal datang suatu masa, suatu zaman, ala ummati, menimpa atas umatku, yuhibbuna khamsan, mereka umatku mencintai 5 perkara, minal khisali, wayan sauna khamsan, dan melupakan 5 perkara, min muqabilatiha, dari lawannya khamsan. Nanti suatu saat akhir zaman, kata Nabi, umatku akan
cinta kepada 5 perkara tapi lupa kepada 5 perkara yang lainnya. Yang pertama yuhibbunad dunya. Mereka umatku cinta kepada dunia. Fayastagiluna biha. Mereka semua sama sibuk ngurusin dunia, mencari dunia, menumpuk dunia. Tapi wayan saunal ukba. Mereka melupakan kehidupan akhirat. Ini yang pertama akan menjadi rugi. Karena yang dia cari, yang dia tumpuk-tumpuk, yang dia sibuk bekerja adalah untuk kepentingan dunia. Ayat rukunal amala litanwiriha, yaitu mereka meninggalkan amal ibadah, amal-amal soleh, amal-amal sedekah, litanwiriha untuk menyinari atau menerangi kehidupan akhirat. Hah? Astagfirullah, udah lompat aja ini. Sama tulisannya ya. Ayat rakunal amala lil akhirati, mereka meninggalkan pekerjaan untuk akhirat. Amal ibadahnya dia kagak sempet, sholat kagak sempet, ngaji kagak sempet, ibadah-ibadah yang lainnya kagak sempet, nggak ada waktu karena sibuk ngurusin dunia. Masya Allah ya. Wa yuhibbuna duara, dan mereka cinta membangun rumah-rumah, rumahnya dibangun. Wayastagiluna bizinatiha, dan mereka sibuk menghiasi rumah-rumah mereka, sibuk membangun rumah. Udah bagus rumahnya masih didandanin aja, sibuk ya, udah bagus hiasannya kurang, tamannya diperbaiki, apa saja dikorbankan untuk kepentingan rumah mewah. Wayan saunal kuburo, dan mereka umatku semuanya lupa kepada kuburan. Tempat dia kembali setelah mati adalah kuburan, tapi dia lupa karena bermegah-megahan membangun rumah, sibuk menghias rumah, sehingga untuk kembali ke kuburan, kuburannya sendiri dia lupain. Ayat rokuna, mereka meninggalkan al-amala akan amal litanwiriha untuk menerangi kuburan. Wa yuhibbunal mala, dan mereka cinta kepada harta benda. Wa yastagiluna bijam'ihi, mereka semua sama sibuk mengumpulkan harta benda, menghimpun, menumpuk-numpuk harta benda dengan cara berbagai macam cara. Ya, pagi, sore, siang, malam, istirahatnya cuma sebentar, sibuk lagi nyari dunia, ngumpulin harta benda. Tetapi wayan sonal hisaba, mereka lupa akan hisab. Harta yang halal saja dihisab, kalau yang haram disiksa. Ai yaghfuluna an hisabillahi ta'ala iyahum bihi, mereka itu sama lalai, lupa tentang hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Fa innal mala, sesungguhnya harta benda itu, halaluhu hisabun, halalnya dihisab, wa haramuhu iqabun, dan haramnya harta benda disiksa. Masya Allah, inilah ya, jadi ditanya perolehannya kemananya, itu ditanya. Wa yuhibbunal iyala, mereka umatku cinta kepada keluarga, cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya. Lal baiti, keluarga, ahli baitnya. Istrinya dibeliin kalung, gelang, cincin, saking cintanya. Anaknya dibeliin motor, bahkan mobil, saking cintanya.
kepada keluarga, Masya Allah. Apa aja untuk kepentingan keluarganya dia korbankan. Tetapi wayan saunal hura fil jinani, mereka umatku semua lupa kepada bidadari di dalam surga. Padahal di dalam surga ada bidadari yang menanti kalau amal kita bagus, tidak melupakan akhirat. Wa yuhibbunan nafsa wa yansaunallaha. Wa yuhibbunan nafsa, dan mereka umatku mencintai hawa nafsu, mencintai dirinya sendiri. Wa yansaunallaha, dan mereka lupa kepada Allah. Di ayat tabi'u murada anfusihim, mereka mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu. Wa yatrakuna awamirallahi ta'ala. Wa yatrakuna awamirallahi ta'ala, dan mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Jangan sampai kita terjadi seperti ini nih. Ya. Cinta dunia, lupa akhirat. Kata Nabi selanjutnya, hum minni bura'u. Mereka daripada aku adalah jauh. Ai bu'ada'u, jauh. Wa ana minhum bari'un, dan saya juga dari mereka jauh. Ai ba'idun, jauh. Mereka jauh dari aku juga jauh dari mereka. Itu kata Nabi. Nih, 5 orang yang dia cintai, 5 perkara, lupa kepada 5 perkara yang lain. Wal maqalatu salisah, maqalah yang ketiga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'tillahu li ahadin khamsan minal hayati illa waqad a'adda ay hayya alahu khamsan ukhra. La yu'tillahu, Allah tidak akan memberikan di ahadin kepada seseorang khamsan 5 minal hayati daripada keadaan atau cara, illa kecuali waqad a'adda ay hayya, Allah telah mempersiapkan, tegasnya menyediakan, lahu bagi seseorang itu khamsan ukhra, 5 cara yang lainnya, min jazaiha, daripada balasan 5 perkara tersebut. La yu'tihi, la yu'tihi, tidaklah akan memberikan, ay Allahu syakhsa, Allah tidak akan memberikan kepada seseorang asyukra, syukur, li nikmati, bagi nikmatnya, illa kecuali waqad a'adda lahu ziyadah, sungguh Allah telah sediakan bagi orang tersebut tambahan nikmat. Kalau orang itu bersyukur, Allah sudah sediakan tambahan nikmatnya. Kalau orang itu kufur, Allah sudah sediakan siksaannya. Jadi seperti itu. Illa waqad a'adda lahu ziyadata, kecuali sungguh Allah telah menyediakan baginya tambahan nikmat. Ala tilkal nikmati, atas nikmat tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, pastilah aku akan tambah nikmat kepadamu. Nikmat yang Allah sudah berikan karena disyukuri, maka Allah akan tambahin nikmat tersebut. Ini Al-Quran ini. Ya. Harus yakin. Wala yu'tihi du'a illa waqad a'adda lahul istijabata. Wala yu'tihi du'a, tidaklah Allah memberikan kepada seseorang akan doa
illa waqad a'adda lahul istijabah, kecuali sungguh Allah telah menyediakan baginya dikabulkan doanya itu. Jadi tidaklah berdoa orang itu kecuali Allah kabulkan doanya. Begitu. Allah Ta'ala, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, astajib, nanti akan ijabah, aku akan kabulkan lakum pada kamu. Nih perintah Allah. Jadi Allah selalu siapin buat orang-orang yang berdoa apa yang dipinta, apa yang dipohonkan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, sesungguhnya aku ini minta kepadamu jiwa yang tenang. Tu'minu biliqa'ika, percaya akan bertemu, akan berjumpa denganmu. Watardo biqada'ika, dan ridho dengan keputusanmu. Watakna bi'ata'ika, dan merasa cukup dengan pemberianmu. Tuh, ya. Nih doa Nabi ini kepada Allah begitu. Minta jiwanya supaya tenang, beriman hari pertemuan atau perjumpaan hamba dengan penciptanya. Ridho terhadap keputusan qada dan takdir Allah. Wa taqna'u qana'ah, menerima apa adanya, bi'ata'ika, dengan segala pemberianmu ya Allah. Ini namanya hamba yang bersyukur. Ini doa Nabi itu ngajarin kalau doa tuh begini. Ya. Jangan berlebihan. Rawahu Tabrani, hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, intaha, selesai. Wala yu'tihil istighfar, dan Allah tidak akan memberikan kepada seseorang al-istighfar, yang meminta ampun, permintaan ampun, illa waqad a'adda lahul ghufran, kecuali sungguh Allah telah menyediakan baginya ampunan. Kalau ada seorang hamba minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Karena sudah Allah sediakan bagi orang-orang yang minta ampun. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kamu semuanya kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang banyak memberikan ampunan. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, lau akhta'tum hatta tablughu khatayakumus samaa. Lau akhta'tum, jika sekiranya engkau berbuat salah, berbuat dosa, hatta tablughu khatayakum, sehingga sampai dosa-dosamu itu as-samaa, ke langit, saking banyaknya bertumpuk-tumpuk itu dosa sampai ke langit. Summa tubtum, kemudian kamu bertobat, insaf, sadar diri, tidak mau mengulangi dosa-dosa yang pernah dilakukan, penuh dengan penyesalan. Lataballahu alaikum, pasti Allah akan menerima taubat atas kamu semuanya. Itu karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian wala yu'tihi taubata, dan tidaklah Allah memberikan kepada seseorang yang bertaubat illa waqad a'adda lahul qabul, kecuali sungguh Allah telah menyediakan baginya diterima taubatnya. Ay qabulut taubati,
diterima taubatnya. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktubun haulal arsy qabla an takhluqad dunya bi arba'ati alafi amin. Tertulis di sekitar aras sebelum Allah menciptakan dunia 4.000 tahun lamanya. Apa itu yang tertulis? Wa inni laghaffarun, dan sesungguhnya aku ini adalah zat yang banyak memberikan ampunan, liman taba, kepada orang yang bertaubat, wa amana, dan orang yang beriman, wa amila sholihan, dan orang yang beramal soleh, summah tada, kemudian dia berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhai. Rawahud Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami. Jadi sebelum dunia ini diciptakan 4.000 tahun, Allah sudah tulis di sekeliling aras. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan summa tada. Dunia belum diciptakan, tapi tulisan itu sudah berada di sekeliling aras. Masya Allah, luar biasa. Wala yu'tihi shadaqata, dan tidaklah memberikan Allah kepada seseorang as-shadaqah, yang bersedekah, illa waqad adalahu taqabbul, kecuali sungguh Allah telah menyediakan baginya diterima sedekahnya itu. Ai usulal qabul, hasil diterima. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi, setiap orang itu berada di bawah naungan sedekahnya, hatta yuqda bainan nasi, sehingga diputuskan hukuman di antara manusia. Jadi semua yang dulu di dunia banyak bersedekah, maka dia berada di bawah naungannya. Sedekah itu menjadi payungnya, di mana dia tidak kepanasan di saat matahari sangatlah terik. Inilah salah satu keberuntungan orang-orang yang bersedekah. Rawahul Imamu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Waruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabtagi biha wajhallahi illa qala Allahu yaumal qiyamati abdi rajautani. Ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, tasaddaqa, yang bersedekah, bi sadaqatin, dengan satu sedekah, yabtagi, yang dengan sedekah itu ia mencari, biha, dengan sedekah, wajah Allahi, ridhonya Allah, yang dia cari adalah ridho Allah, illa, kecuali qala Allahu, Allah akan berfirman, yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, abdi, wahai hambaku, rojautani, engkau mengharapkan aku, falan ahkiraka, maka aku tidak akan meremehkanmu, haramtu jasadaka alan nari, aku telah mengharamkan jasadmu atas api neraka. Wadkhul, silakanlah masuk, min ayyi abwabil jannati syi'ta, dari pintu-pintu manakah masuk ke dalam surga yang engkau kehendaki. Ini penghormatan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bersedekah. Jadi dengan sedekahnya itu mengharap ridho Allah. Nanti Allah akan berkata, nanti di hari kiamat, abdi rojautani falan ahkiraka haramtu jasadaka alan nar. Wahai hambaku, engkau mengharapkan aku, maka aku tidak akan meremehkanmu. Aku haramkan jasadmu atas api neraka.
dan masuklah dari pintu mana surga yang engkau kehendaki. Rawahu Ibnu A'alin. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu La'alin. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, sepak terjangnya, sehingga Allah memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Ya kana abudu wa iyyaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafa'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunahdika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaaba rahmatika wa anshur alaina hikmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.